Rukun selanjutnya adalah sujud. Sujud ini seperti yang kita amalkan ketika kepala kita menempel ke atas tanah dan mohon maaf pantat kita berposisinya lebih tinggi daripada kepala. Nanti jangan dipahami seperti orang salto pula. Kan yang penting nempel kepala ke tanah kan, tidak begitu. Tapi menempel kepala ke tanah dan posisi pantat kita lebih tinggi daripada kepala kita. Lalu 7 anggota sujud nempel. Mana yang 7? 1, 2, 3, 4, lutut, 5, lutut kiri, 6, ujung kaki kanan, 7, ujung kaki kiri. 7 itu menempel, posisi pantat lebih tinggi daripada kepala orang yang sholat. Saat dia tempelkan ke posisi tempat sujud. Baik. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, syarat sahnya sujud seseorang, pertama, ketika dia sujud, ini pekerjaan dia meletakkan kepala ke tempat sujud, mesti diniatkan untuk sujud. Bukan karena sebab yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan tayyiban katsiran mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam ala nabiyya ba'dah. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kembali kita lanjutkan kajian pekan kedua setelah Idul Fitri. Di pekan lalu sudah kita mulai melanjutkan kajian fikih mazhab Syafi'i, yang dalam kajian sebelum Ramadan kita sudah membahas rukun-rukun salat. Malam yang Rabu pekan lalu juga kita lanjutkan yang belum kita bahas. Malam ini insyaallah kita lanjutkan, sehingga kita lanjutkan di halaman 31 tentang rukun-rukun salat. Mohon maaf, di halaman 33 buku yang terjemahan ini. Yang agak bagus ini 33. Di pekan lalu kita sampai pada pembahasan tentang ruku' wa tuma'ninatu fihi. Baris kedua halaman 33. Kita masuk wal i'tidal wa tuma'ninatu fihi. Rukun solat selanjutnya adalah i'tidal atau balik dari rukuk, berdiri kembali lurus sebagai rukun yang ketujuh, dan yang kedelapan tumakninah dalam i'tidal. Maka dalam i'tidal ini ada satu pembahasan khusus yang belum kita bahas di pekan yang lalu, yaitu kunut dalam solat subuh. Yang kedua, kunut ketika solat witir paruh kedua Ramadan. Itu belum kita bahas pekan lalu karena waktu belum sempat. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi Anas bin Malik, beliau seorang sahabat Nabi yang hidup lama dengan Nabi, menjadi khadam atau pembantu Nabi. Beliau bercerita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap berkunut, tidak meninggalkan kunut hatta faraqat dunya, sampai Nabi meninggal dunia. Artinya sejak beliau berkunut sampai beliau meninggal, itu solat subuh tetap kunut. Maka kata sahabat Anas bin Malik,
falam yazal yaqnut hatta faraqat dunya. Nabi tetap berkunut salat subuh sampai faraqat dunya, beliau wafat, meninggal dunia. Dalam hadis yang lain dikatakan bahwa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qanata syahran yad'u ala qatili ashabihi al-qurra bi bi'ri ma'unah thumma tarakahu. Nabi kunut selama 1 bulan mendoakan doa laknat kepada orang-orang yang membunuh sahabat Nabi yang merupakan para qari, para ahli Al-Quran yang diutus mengajarkan Al-Quran. Tempatnya di Bi'ru Ma'unah, sebuah sumur bernama Ma'unah. Summa tarakahu, setelah sebulan berkunut, beliau tinggalkan kunut itu. Sehingga di sini ada pemahaman Rasul kunut, lalu kunutnya sampai meninggal. Yang kedua, Rasul kunut, lalu kunut itu ditinggalkan oleh Nabi. Maka Imam Nawawi, Imam Al-Baihaqi, dua-duanya ulama hadis, menjelaskan bahwa hadis yang pertama adalah kunut sampai meninggal. Ini kan kalau kita lihat secara redaksional menunjukkan hadis ini tak sinkron. Yang satu sampai meninggal, yang satu kunut hanya 1 bulan. Setelah 1 bulan tidak lagi dilanjut. Berarti kan tidak sama 2 hadis ini, keterangannya beda. Apa kata Imam Nawawi dan Imam Al-Baihaqi? Imam Nawawi ini dalam segi hadis beliau punya buku namanya Syarah Sahih Muslim. Sahih Muslim itu hadis-hadisnya dijelaskan oleh Imam Nawawi. Imam Baihaqi punya kitab hadis yang besar, kemudian banyak kajian-kajian hadis dan beliau memang terkenal dengan ulama hadis. Penjelasannya adalah pertama, Rasul memang berkunut. Berkunut itu sampai meninggal. Tak ditinggalkan Rasul. Kunut sampai wafat. Lalu yang ditinggalkan apa? Yang ditinggalkan Rasul, yang tak dilakukan Rasul adalah berdoa laknat saat kunut. Itu yang ditinggalkan oleh Rasul. Jadi kunutnya dilakukan. Tapi doa laknat saat kunut, ini yang ditinggalkan oleh Rasul. Artinya Rasul tak lagi mendoakan laknat dalam kunut yang tadinya doa laknat dalam kunut ada. Karena Jibril datang kepada Nabi bahwa Nabi adalah rahmat bagi alam. Dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kalau jadi rahmat itu bertentangan dengan mendoakan laknat. Kalau jadi rahmat tak melaknat. Kalau melaknat dia tak rahmat. Maka ini bertentangan sehingga Nabi ditegur, jangan melaknat lagi dalam doa kunut. Itu sebabnya sampai sekarang ulama mazhab Syafi'i yang kita amalkan dan ulama mazhab Maliki, ini 2 mazhab ini kalau subuh kunut. Perbedaan di antara keduanya ini, kunutnya mazhab Syafi'i setelah ruku', kalau ini sebelum ruku'. Sama-sama kunut tapi tempatnya beda. Kita setelah ruku', ini sebelum ruku'. Sama rakaat kedua. Paham ya? Saya ulang. Hadis penjelasan kunut ini, Rasul kunut sebulan lalu tinggalkan kunut. Yang kedua, Rasul tetap kunut sampai meninggal dunia. Keduanya keterangannya berbeda. Yang satu kunut lalu tinggalkan, yang satu kunut dan sampai meninggal, tak pernah ditinggalkan. Bagaimana mensinkronkan pemahamannya? Ulama hadis yang paham dengan hadis-hadis Rasul memahami bahwa awalnya Rasul kunut dan saat berlanjut sampai wafat, lalu yang ditinggalkan adalah doa laknat saat kunut. Artinya kunut tak ditinggalkan, doa laknat dari kunut yang ditinggalkan. Sehingga doa Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait yang kita baca itu tetap dibaca oleh Rasul. Yang tak dibaca apa? Doa kehancuran, doa binasa, doa yang buruk untuk orang-orang dan kaum yang tadinya dilaknat oleh Rasul ketika kunut. Paham Bapak Ibu?
Jadi kalau ada yang bilang bahwa Rasul mengkunut kemudian ditinggalkan kunut, penjelasan ulama hadis itu. Doa laknat yang ditinggalkan, bukan kunutnya. Itu sebabnya dua mazhab masih mengamalkan sampai sekarang. Hanya saja mazhab Syafi'i tempatnya setelah ruku' rakaat kedua, mazhab Maliki sebelum ruku' rakaat kedua. Clear? Paham ya? Oke, lanjut. Lalu bagaimana kunut ketika solat witir setengah kedua Ramadan? Ini pertama dalilnya adalah doa kunut Allahumma hdina fi man hadait yang kita baca itu, kata Sayyidina Hasan, anak Sayyidina Ali, itu adalah doa kunut yang diajarkan oleh Rasul ketika kunut witir. Jadi itu redaksinya untuk doa kunut witir. Berarti kalau untuk doa kunut witir, kalau doanya ada, witirnya mesti ada. Tidak mungkin witirnya ada, doanya ada, witirnya enggak ada. Paham? Yang kedua, doa kunut witir ini diamalkan oleh sahabat Nabi yang memimpin solat tarawih bersama sahabat yang lain di masa Sayyidina Umar bin Al-Khattab, sahabat Ubay bin Ka'ab. Beliau kunut saat itu makmumnya para sahabat Nabi. Dan tidak ada satupun yang mengingkari. Berarti pekerjaan ini adalah berasal dari sahabat Nabi, disetujui sahabat Nabi yang lain, seakan terjadi ijma' saat itu, kunut waktu itu disetujui oleh sahabat yang lain. Yang ketiga, kunut ini juga diamalkan oleh salah satu di antara khalifah yang 4, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Yang Rasul katakan, kalau nanti satu di antara al-khulafa'ur rasyidun, para khalifah Nabi yang rasyidun, yang 4 itu, ikuti oleh kalian. Pegang pendapat mereka, fatwa mereka, seperti kita menggigit erat dengan gigi geraham fatwa-fatwa mereka. Jadi kalau ada daging kita gigit dengan gigi, kuat kita menggigitnya, kira-kira fatwa mereka, penjelasan para khalifah yang 4, gigit seperti itu. Ini 3 keterangan kenapa kita kunut ketika solat witir paruh kedua Ramadan. Sebagian mengatakan bahwa kunut witir ini seperti mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Kunut ini terjadinya setiap solat witir sepanjang tahun. Jadi setiap hari. Mereka mandangnya bukan hanya witir subuh, witir separuh Ramadan kedua saja, tapi setiap hari. Kalau witir kunut, kalau witir kunut. Kenapa? Di antaranya ini. Mazhab Imam Abu Hanifah justru beda. Kata mereka, enggak kunut setiap kali witir, mau di Ramadan atau di luar Ramadan. Kenapa? Rasul enggak pernah buat. Ini kan cuma Rasul mengajarkan untuk witir, tapi Rasul enggak pernah buat. Artinya Rasul kunut langsung ketika solat witir itu enggak pernah. Beda dengan penjelasan solat subuh. Rasul kunut. Kalau ini Rasul enggak pernah. Cuma Rasul mengajarkan doa untuk kunut. Clear? Paham ini? Jadi dasar kenapa kita kunut witir separuh kedua? Pertama, diajarkan doa kunut itu untuk witir kepada cucu Nabi Hasan bin Ali. Yang kedua, diamalkan oleh sahabat dan disetujui oleh sahabat yang lain, yaitu Ubay bin Ka'ab selaku imam. Yang ketiga, diamalkan oleh sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib. Paham? Sampai sini jelas? Ini dasarnya. Kenapa kita berkunut ketika subuh? Kenapa berkunut ketika witir paruh kedua Ramadan? Baik, sampai sini ada pertanyaan? Tak ada? Maka masjid-masjid yang bermadzhab Syafi'i sampai sekarang, dimanapun, mau di Mesir, mau di sini, di mana saja, mengamalkan ini. Selama mereka bermadzhab Syafi'i. Tapi kalau bermadzhab Imam Ahmad bin Hanbal, subuh mereka tak kunut. Makanya kawan-kawan kita yang mengaji di RJ, mengaji di Abu Darda, mereka arah fikihnya mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Maka subuh tak kunut. Bagi kita, mau kunut, kemudian tak kunut,
Tak ada masalah. Silahkan mengambil satu di antara dua. Tetapi yang masalah adalah jangan memperkarakan orang yang kunut bagi yang tak mau kunut, dan yang kunut jangan memperkarakan yang tidak kunut. Kenapa? Karena keduanya punya pegangan yang satu di antara dua boleh jadi kuat bagi yang lain memandang dia lebih kuat dibanding yang lain. Begitu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Oleh karena itu, bagi yang kunut amalkan, bagi yang tak kunut kita tak memperkarakan orang yang kunut. Cukup? Ada pertanyaan? Silahkan Bu. Baik. Apakah kunut itu boleh ditambahkan dengan doa yang lain? Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala, doa kunut itu boleh ditambahkan dari doa yang diajarkan oleh Rasul kepada Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib, seperti yang dipraktekkan oleh sahabat Umar radhiyallahu taala anhu. Apa beliau lakukan? Saat kunut itu beliau membaca apa? Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa la nakfuruk wa nu'minu bika wa nakhla wa natruku man yafjuruk. Allahumma iyyaka na'bud wa laka nusalli wa nasjud. Dan masih panjang. Maka artinya Sayyidina Umar berinisiatif dengan doa kunut dari beliau selain yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maknanya boleh kita tambahkan doa kebaikan dunia, kebaikan akhirat pada solat subuh saat kita kunut. Sudah Bu? Oke, di luar ini ada lagi namanya kunut itu kunut nazilah. Apa kunut nazilah itu? Kunut nazilah ini adalah kunut yang dibaca umat Islam ketika terjadi sesuatu yang membuat sedih umat Islam. Suatu musibah, mungkin musibah besar seperti tsunami di Aceh, korban gempa di Jogja, korban gempa di Sumbar, korban gempa ada berapa tahun itu yang banyak korbannya, termasuk agresi Israel di Palestina, Rohingya yang kemarin sampai banyak yang diusir dari kampungnya lalu mereka banyak meninggal, lalu kejadian-kejadian kemanusiaan lainnya. Kita berdoa setiap kali solat. Termasuk sekarang ni pandemi. Saat kita solat, kita berdoa kunut. Dan kunut nazilah ini doanya boleh setiap kali solat, bukan hanya solat subuh. Ini beda dengan yang tadi. Kunut nazilah namanya. Ini setiap kali solat fardu, mau subuh, mau zuhur, mau maghrib, mau asar, ini boleh dikerjakan. Kapan? Kalau ada suatu musibah, suatu yang tidak baik yang terjadi pada umat Islam. Nabi melakukan ini juga. Maka Bapak Ibu, kalau kunut nazilah ini dia tak nengok subuh atau witir. Kalau yang tadi itu kita mengkaji subuh dan witir. Paham? Bacaannya Pak? Baik. Bacaannya ini adalah segala doa terhindar dari bala. Makanya kadang kalau kita kunut Pak, ada imam menambah Allahumma adfa'annal bala wal ghala. Itu di antara maknanya Allah jauhkan kami dari bala. Ghala itu harga-harga yang tinggi. Bahasa orang sekarang terjadi inflasi, terjadi deflasi, berbagai masalah ekonomi yang nanti menyebabkan uang mungkin tak berharga atau ekonomi kita panceklik dan segala macam. Itu Pak. Wasyada'id wal mihan dan segala macam doa itu maknanya adalah jauhkan kami dari bala. Sehingga kadang kita baca Allahumma srif anna. Gitu ya Pak Imam ya? Allahumma adfa' anna. Imam membaca itu tujuannya agar terlaksana seperti doa kita terhindar dari segala yang buruk yang tak diharapkan oleh umat Islam. Begitu Pak. Makanya kadang imam kita menggabungkan ada doa yang diajarkan Nabi kunut subuh, lalu ada doa yang bermaksud supaya tak terjadi bala atau bala diangkatkan dari kita. Sudah Pak? Oke. Cukup? Lanjutan dari masalah ini adalah dalam mazhab Syafi'i dilakukan kalau subuh setelah rukuk rakaat kedua. Lalu kemudian apabila doa kunut ini ditinggalkan, solat kita tidak batal. Kenapa? Dia bukan rukun.
Dia satu di antara sunnah yang sangat dianjurkan di dalam solat. Lalu, kalau kita ingin menggantinya bagaimana? Gantilah dengan sujud sahwi. Saya ulang, dia sunnah di dalam solat menurut mazhab Syafi'i, disebut sunat ab'ad. Tetapi dia kalau ditinggalkan tak membatalkan solat. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau sempat nanti terlupa kita, padahal sehari-hari kita kunut saat subuh, setelah salam baru ingat, saya kan salat subuh, tadi saya enggak kunut. Salat kita sah, hanya saja kita meninggalkan sunnah yang sangat dianjurkan di dalam salat, namanya sunnah ab'ad. Paham? Oke. Kalau paham, saya cukupkan pengkajian tentang kunut. Redaksinya saya tak perlu sampaikan lagi, karena kalau yang kunut setiap pagi pasti hafal doa kunut itu. Hanya saja sedikit saya tambahkan adalah ketika kunut dianjurkan mengangkat tangan sebagaimana umumnya kita berdoa. Namun tak dianjurkan mengusap wajah setelah berdoa dalam kunutnya, bukan secara umum. Kenapa? Satu, tak ada riwayat tentang kita mengusap tangan setelah doa kunut. Yang kedua, kita dalam solat kan masih kelanjutan doa-doa kita. Lalu tambahan lagi, ketika kita berdoa, Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, itu apabila berdoa, sebaiknya imam memimpin doa, makmum aminkan. Tapi begitu masuk pujian kepada Allah, fa innaka taqdi wa la yuqdha 'alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait, itu adalah ranahnya pujian kepada Allah. Ketika pujian kepada Allah dianjurkan imam dan makmum sama-sama. Oleh karena itu imam kalau sudah selesai berdoa Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait, masuk kepada pujian tadi, dia berdoanya tak sekeras yang sebelumnya. Kenapa? Karena kalau berdoa sebaiknya imam memimpin, yang lain aminkan. Begitu puji Allah, semuanya sama-sama memuji. Itu sebabnya doa kunut setengahnya imam itu seperti diam, setengahnya dibaca keras sehingga diaminkan oleh makmum. Sebabnya apa? Karena kalau berdoa bersama, satu mengimami, yang lain mengaminkan. Ketika pujian kepada Allah, imam dan makmum sama-sama memuji Allah. Paham Bapak Ibu? Sehingga imam setengah kunut itu dia seperti diam, bukan karena tak hafal, bukan karena grogi, tapi memang anjurannya begitu. Imam dan makmum sama-sama memuji Allah. Paham? Baik, saya cukupkan tentang kunut. Kalau ada pertanyaan kita bahas. Kalau tidak, kita lanjutkan rukun selanjutnya. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Cukup? Tak ada lagi tentang kunut? Jelas ya? Sehingga kembali Pak En, kalau kita di masjid mau mengamalkan kunut, silahkan. Itu penjelasannya. Kalau tak mengamalkan kunut juga, tak ada masalah. Yang penting kita, orang yang berbeda amaliyahnya dengan kita, atau kita dianggap beda oleh orang, kita tak mempermasalahkan perkarakan amal orang. Kita mengkaji amal kita saja. Orang biar dia dengan amal dia, kita dengan amal kita. Yang keduanya, ketika diamalkan, insya Allah keduanya masih solatnya benar. Begitu Bapak Ibu. Lanjut. Kita lanjut tentang rukun yang ke-8, yaitu sujud di dalam solat. Jadi rukuk sudah, i'tidal sudah, sujud lagi. Rukun selanjutnya adalah sujud. Sujud ini seperti yang kita amalkan, ketika kepala kita menempel ke atas tanah, dan mohon maaf pantat kita berposisinya lebih tinggi daripada kepala. Nanti jangan dipahami seperti orang salto pula. Kan yang penting nempel kepala ke tanah, kan? Tidak begitu. Tapi menempel kepala ke tanah dan posisi pantat kita lebih tinggi daripada kepala kita. Lalu 7 anggota sujud nempel. Mana yang 7? 1, 2, 3, 4 lutut, 5 lutut kiri, 6 ujung kaki kanan, 7 ujung kaki kiri. 7 itu menempel, posisi pantat lebih tinggi daripada
kepala orang yang sholat saat dia tempelkan ke posisi tempat sujud. Baik. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, syarat sahnya sujud seseorang, pertama, ketika dia sujud, ini pekerjaan dia meletakkan kepala ke tempat sujud mesti diniatkan untuk sujud, bukan karena sebab yang lain. Kan seperti yang kita contohkan, pas dia sholat, mana tahu anaknya main-main dipukul-pukulkan sarung, dia kaget, dirundukkan kepala, sehingga dia sampai terduduk. Rupanya imam Allahu Akbar untuk sujud, dia langsung saja sujud. Itu tidak boleh. Kalau dia mau sujud, dia mesti tegak dulu, sujud dia dari tegak, sehingga dia menjatuhkan badan ke tempat sujud memang sekedar untuk pekerjaan sujud saja. Artinya dia tak boleh kebetulan dengan niat yang lain, dibarengkan dengan pekerjaan yang lain atau gerakan-gerakan yang lain. Maknanya dia bersujud itu memang sekedar untuk sujud. Tak boleh karena yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika sujud mesti 7 anggota sujud yang kita sebutkan tadi nempel. Maka orang sujud tak boleh kalau dia sujud itu kakinya angkat satu. Atau ujung kaki sekedar nempel itu tidak boleh. Kan anak kadang begitu solatnya. Kadang memainkan angkat kakinya. Atau kedua kaki diangkat-angkat anak-anak. Itu tak boleh. Mesti ujung kaki itu, ujung jari kita menghadap ke kiblat, lalu ditekuk. Ya tekuk Indonesia Pak. Dipatahkan apa bahasa kita itu. Ditekuk, dilipat. Sehingga posisinya ujung jari itu terlipat begini. Dia mengarah lurus ke kiblat, lalu kita lipatkan. Itu posisi kaki saat sujud. Sehingga tidak boleh diangkat satu di antara 7. Yang sering terjadi adalah kalau Ramadan kita salat ingin imam itu misal bacaan 1 juz atau bacanya panjang, kita ingin baca Al-Quran dengan lihat mushaf di tangan kita. Sehingga baca Quran itu mungkin pegang HP atau pegang Al-Quran itu kan kadang ada yang enggak besar, ada yang kecil. Sehingga Quran pegang begini. Saat meletakkan, ini yang perlu diperhatikan. Megang mushafnya boleh ketika solat, atau menengok yang ada di sebagian masjid itu tempat mushaf itu, yang Quran tahajud namanya, itu boleh. Tetapi ketika sujud ini perlu diperhatikan. 7 anggota sujud mesti nempel. Itu saja yang penting. Paham Bapak Ibu? Kalau kita ingin membaca Al-Quran juga, ketika kita sujud, pastikan memegang Al-Quran atau HP tak menghalangi 7 anggota sujud. Jadi nempel dengan tempat sujud kita. Itu yang perlu diperhatikan. Soal pegangnya tidak ada masalah. Silahkan. Bawalah. Apakah HP atau Al-Quran. Itu diperbolehkan. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi 7 itu adalah kepala, bukan hidung. Tapi dianjurkan ketika kepala bersentuhan, hidung mengikut. Dan tidak sah kalau hanya hidung tapi kepala tidak. Jadi paham? Yang pokok ini. Ini mengikut kepada kening. Maka kalau ada orang hari ini berwacana, saat kita sholat enggak boleh pakai masker. Kalau pakai masker tak sah sujud kita. Itu tidak boleh. Kenapa? Karena ini bukan bagian daripada rukun. Yang kedua, ketika kita memakai masker dalam sholat, ini adalah kondisi dibutuhkan pakai masker. Adapun hadis riwayat Sunan Imam At-Tirmizi bahwa Nabi melarang untuk menutup mulut, itu adalah untuk siapa? Orang yang tak ada hajat. Dia tak perlu nutup mulut. Sehingga ketika nutup mulut, bacaannya makhrajnya tak bersih. Bacaannya tak jelas. Tapi kalau ada orang menutup mulut karena perlu, justru disunnahkan. Contoh, kalau kita menguap, justru disuruh Nabi, idza tasa'aba ahadukum falyumsik fahu. Kata Rasul, kalau kalian menguap, peganglah mulut, tutuplah mulut. Diajarkan Nabi begitu. Maka kalau ada orang tak ada kepentingan,
Dia tak ada keperluan menutup mulut dalam solat. Dia tutup mulutnya. Itu makruh. Paham? Makruh, bukan haram. Tapi kalau perlu untuk ditutup, boleh dia buat. Bahkan nanti tingkat perlunya ini bisa nanti sunnah dia buat atau wajib dia buat. Kondisi kita sekarang menutup itu menjadi wajib untuk dibuat karena di antara selamat dari masalah ketika pandemi ini adalah dengan tutup mulut. Begitu Bapak Ibu. Kan ada di WA sering muncul bahwa kalau menutup mulut itu solat tidak sah, tidak sama dengan sunnah, tidak sejalan dengan sunnah. Jawabannya itu bahwa dalam sunnah kalau tak ada keperluan, tak ada kepentingan, sekedar tutup mulut. Kan ada orang kadang-kadang ini, anak-anak muda itu punya dia sorban di selempangan, lilit-lilitkan, atau di kepalanya itu punya sorban imamah itu, lalu ada ekor sikit dililit-lilitkan, sehingga ketika dia lilitkan tertutup mulut. Atau punya baju yang agak tebal, atau kayak jaket, atau apa istilahnya yang kepala tertutup itu. Nah, sehingga tertutup. Yang tidak ada keperluan untuk menutup mulut, lalu ditutup mulutnya, itu makruh hukumnya. Bukan haram. Kalau makruh berarti dibuat juga tak batal solat. Dibuat juga dia tak berdosa. Kalau dia perlu menutup mulut, mubah dibuat, bisa kepada sunnah, bisa kepada wajib. Tergantung kondisi orang yang menutup mulut, kenapa dia tutup mulutnya. Paham Bapak Ibu? Sehingga ketika pandemi ini kalau kita sholat pakai masker, jangan dengarkan orang-orang yang mengatakan hadis dari Imam At-Tirmizi tadi saja. Kenapa? Karena hadis itu ada penjelas di hadis yang lain. Sama dengan hadis kunut tadi. Kalau baca satu hadis, kita enggak kunut. Baca satu hadis, kita kunut terus. Paham? Jadi hadis Nabi itu banyak. Semua hadis Nabi kalau berbicara satu tema, mesti kita kumpulkan agar jangan sampai kita adu satu hadis dengan satu hadis untuk pekerjaan yang sama. Caranya al-jam'u, kumpulkan semua penjelasan tentang satu masalah. Setelah ketemu semuanya, lalu dapat kesimpulan. Itulah pekerjaan para fuqaha, para ulama ahli hukum. Para ulama ahli hadis tugasnya, misalnya Nabi bicara, Rasulullah bersabda, lalu nanti diriwayatkan oleh sahabat Anas. Lalu murid sahabat Anas nanti ada Imam Nafi'. Lalu nanti ada muridnya bernama sahabat yang lain. Katakan Imam Malik. Tugas ulama hadis adalah memastikan bahwa terjadi transformasi hadis. Periwayatan dari Nabi sampai pada periwayat ini. Atau kalau ada lagi ke bawahnya. Betul tidak seperti itu Rasul menyampaikan. Itu tugasnya di situ. Tapi para ulama ahli hukum yang disampaikan Rasul, yang kita dengar terakhir di sini, apa redaksi hadisnya misalnya tentang kunut? Tugasnya adalah mencari semua hadis terkait tentang kunut. Setelah dapat, dia pastikan semuanya sahih, aman, tak ada masalah hadisnya, baru dia simpulkan satu hukum. Apa hukumnya? Wajib. Apa hukumnya? Sunnah. Apa hukumnya? Mubah. Apa hukumnya? Makruh. Apa hukumnya? Haram. Bagaimana caranya? Dari kumpulan hadis tadi dia bilang, setelah kunut, setelah ruku atau sebelum ruku. Kalau ditinggalkan bagaimana? Dia tak membatalkan. Kalau tinggalkan bagaimana? Gantilah dengan sujud sahwi. Dari mana? Kumpulan hadis. Maka para ulama ahli hukum itu, mereka ahli hadis. Sehingga kajian fikih dihasilkan oleh para fuqaha, para ulama ahli hukum, yang mereka juga ahli hadis. Karena tak mungkin hukum agama dia terlepas dari sumber agama. Hukum agama mestinya berasal dari sumber-sumber hukum agama, Al-Quran dan Sunnah. Begitu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maka kalau Anda orang mengkaji hadis, boleh jadi dia dapat satu hadis mendapat hadis yang lain. Sehingga kesimpulannya tak sama dengan para ulama ahli hukum. Kenapa? Ulama ahli hukum dia kumpulkan semua hadis, muncul kesimpulan. Ulama hadis dia sekedar dapat hadis, tapi belum tentu dia bisa mensinkronkan banyak dalil untuk menyelesaikan di antara dalil yang nampak secara redaksional bertentangan. Baik, ada pertanyaan?
Silakan. Yang syarat, yang memenuhi syarat itu adalah ujung kaki kita itu dilipatkan. Tidak seperti itu. Ujung kaki yang dihitung, bukan punggung kaki. Kalau dipanjangkan berarti punggung kaki kan? Yang dihitung adalah ujung ujung jari kita itu. Jadi bukan punggung kaki. Sudah? Oke, silakan yang lain. Kalau tak ada, saya lanjut yang ketiga. Diharuskan membuka kening sehingga tak tertutup. Kan ada orang mungkin dia pakai jilbab, mungkin dia pakai kopiah, pakai imamah, kening ini mesti terbuka. Ini sengaja ditambahkan yang 7 tadi. Kenapa? Karena boleh jadi ada orang mengira kalau kami pakai imamah, kan sudah ada imamah nih. Orang pakai kopiah menganggap kan ini kopiah lengket dengan kepala kita, harus dibuka. Jadi jangan tertutup. Itu sebabnya kalau bisa orang yang rambut panjang dia pakai kopiah supaya ketika sujud yang nempel adalah keningnya, bukan rambutnya. Bagaimana kalau rambut panjang itu ke kopiah? Boleh juga, tapi ketika dia sujud rambut tak menutupi kening dia. Yang keempat, posisi sujud tadi mesti kepala lebih rendah dibanding pantat. Ya, betul pantat bahasa kita ya. Harus lebih rendah. Tidak sekedar nempel 7 anggota sujud. Kan bisa saja orang pahami nempel anggota sujud seperti orang push up dia. Seperti orang tiarap. Kan sama kan? Cuma disyaratkan kepala lebih rendah daripada pantat. So orang kan mungkin saja orang membaca kitab nanti karena dia mungkin tak belajar atau tak dijelaskan oleh guru, dia memahami kan 7 anggota sujud yang penting nempel kata dia. Dia tiarap nanti. Atau seperti push up dia salat. Itu kan bisa saja. Maka ditambah syaratnya supaya lebih jelas. Kepala nempel di tempat sujud, pantat lebih tinggi. Yang kelima, syaratnya 7 anggota tadi tidak tertutup oleh pakaian yang bergerak dengan gerakan solat kita. Maksudnya apa? Kita solat, ketika solat itu boleh jadi bawa jubah atau bawa serban, bawa imamah. Sehingga ketika kita letakkan tangan kita di tempat sujud, imamah tadi sudah nempel dulu. Lalu tangan kita di atas itu. Itu tidak boleh. Mohon maaf seperti beliau sekarang pakai sorban. Ketika sujud kan boleh jadi dia nempel bersamaan dengan badan kita nempel. Sehingga saat sujud di atas itu tangan kita. Tidak boleh. Tapi beda kalau kita letak dari awal. Seperti sajadah sudah dari awal. Karpet dari awal. Kemudian sorban kita taruh dari awal. Atau alas solat yang lain. Kan kadang kita kayak pandemi ini ada yang sekedar untuk kepala saja. Kita taruh dari awal. Itu tak masalah. Yang masalahnya adalah bila dia bergerak atau dipakai di badan sehingga dia bergerak dengan gerakan solat kita. Itu yang tak boleh menutup anggota yang 7 tadi. Termasuk mukena ibu-ibu, Pak. Nah, tertutup oleh pakaian yang bergerak dengan gerakan sujud kita. Gerakan badan ketika solat. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak muliakan Allah, 7 anggota ini dia mesti nempel dan tak terhalang. Intinya di situ. Dan nanti kalau sempat orang meninggal dikafani, 7 anggota sujud ini dianjurkan dikasih kapas di kafannya. 7 anggota tadi dianjurkan dikasih kapas untuk memuliakan ini ke-7 anggota badan yang dipakai untuk taat, untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya mengkafani ini paham masalah ini. Yang tahu masalah kafan. Betul Pak ya? Dikasih kapas untuk 7 anggota. Itu. Baik, yang keenam harus tumakninah.
Kalau tidak tumaknina, tak sah sujud kita. Mesti ada tenang setelah gerakan sebelumnya dan gerakan setelahnya. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sholat, jangan mengikatkan badan atau menghubungkan badan dengan sesuatu yang dihukumi najis. Kenapa? Kalau dihubungkan, kita terhitung orang membawa najis. Contoh, ada yang bawa anjing. Anjing itu dia kalau dilepaskan, dia lari. Lalu bagaimana saya mau sholat nih? Diikatkan ke pinggang. Nah, kalau ada orang sholat seperti itu, dia dihitung orang yang membawa najis. Kan bisa saja begitu kan? Kalau ada orang begitu. Maka selama kita sholat, jangan terhubung badan kita dengan sesuatu yang dihukumi najis. Termasuk anak kita. Kalau ada anak-anak pakai popok contohnya, atau anak-anak ini dia kalau kencing itu belum bisa kencing sendiri dan masih di celana atau di baju dia atau di pakaian dalam dia, lalu dia minta gendong dengan kita atau sengaja kita gendong, ini menjadi tak sah sholat kita karena faktor najisnya, bukan karena faktor menggendong anaknya. Jadi kalau ada yang ingin menggendong anak atau anak minta main-main dengan kita ketika kita sholat, pastikan anak ini dia tak membawa najis. Kan anak-anak kita suka begitu Pak ya, kalau kita sholat di rumah. Anak saya karena sedang usia itu, sehingga sering dipanjat kalau sholat itu. Maka pastikan dia tak pakai popok yang ada najis atau celana atau baju yang ada najis. Setelah itu, kalau ada badan kita atau di pakaian kita najis, tapi begitu kita tahu langsung kita buang, kita tak dihukumi orang bernajis, sholat boleh dilanjutkan. Contoh, saat kita sholat, tiba-tiba mungkin ada nampak ada kotoran jatuh, tapi bisa dibuang. Dia kering misalnya, bisa kita buang, kita bisa boleh lanjutkan sholat lagi. Tapi kalau dia tak bisa dibuang, contoh kotoran ternak, kotoran burung misalnya yang dia basah, nah itu mesti kita bersihkan baru kita lanjutkan sholat kita. Intinya, kalau ada terjadi najis tapi bisa kita buang segera, tak dihukumi kita najis. Begitu juga, kalau sempat aurat terbuka, kan mungkin ada angin atau kipas yang tadinya mungkin lampu mati, sehingga begitu lampu mati terputar oleh kita, pas hidup langsung kencang dia. Kita pakai sarung, terangkat sarung sehingga terbuka aurat, kita tutup langsung, itu tak batal sholat kita. Tapi kalau sudah terbuka aurat kita biarkan, ya aja lah gitu. Itu batal sholat kita. Paham ya? Jadi kalau ada najis langsung kita buang, tidak batal. Kalau ada aurat terbuka langsung kita tutup, tidak batal. Tapi sudah terbuka, tahu kita lanjutkan, biarkan saja. Batal sholat kita. Kenapa? Terbuka aurat. Baik. Sunnah dalam sujud. Pertama, sujud ini disunnahkan kita untuk berpindah gerakan dari i'tidal kepada sujud dengan satu takbir. Allahu Akbar. Maknanya kalau ada orang dia tak baca takbir untuk sujud atau kembali dari sujud, salatnya sah. Bacaan Allahu Akbar tadi sunnah. Kalau takbiratul ihram ini rukun. Selain takbiratul ihram, takbir itu semuanya sunnah. Yang kedua, ketika kita sujud dianjurkan tertib sujud kita. Apa tertib itu maksudnya? Letakkan dua lutut dulu baru tangan kita. Sehingga kalau sujud itu tidak dianjurkan tangan dulu baru kaki. Tapi kaki dulu, nempel kaki kita dulu baru tangan. Paham Bapak Ibu? Dalam mazhab Syafi'i begitu. Tidak seperti sebagian orang yang sekarang sholat itu tangan dulu baru kaki. Itu mazhab Syekh Albani. Kalau mazhab yang 4 dan yang kita amalkan mazhab Syafi'i adalah lutut dulu baru tangan. Dalam hadis Nabi dikatakan bahwa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sajada wada'a rukbatayhi qabla yadayhi wa idza nahadha rafa'a yadayhi qabla rukbatayhi. Ketika Nabi salat, beliau letak, kalau mau sujud, beliau letakkan kedua lutut baru kedua tangan. Begitu beliau bangkit dari sujud kepada duduk,
tangan dulu diangkat baru lutut beliau. Jadi yang sunnah itu lutut dulu baru tangan. Lalu kalau ada yang mengatakan, Ustaz, katanya ada riwayat bahwa Rasul melaksanakan sujud itu tangan dulu baru kaki. Itu adalah kejadian ketika Rasul mulai berusia tua. Kalau orang agak tua kan tidak sama dengan yang muda. Yang tua itu kadang dia mesti tangan dulu baru kaki. Berarti ini kondisi di luar kondisi normal. Sudah kondisi Rasul sudah tak lagi seperti muda dahulu yang tenaganya fit. Begitu juga kalau di antara kita sakit tulang, rematik atau sejenisnya, sehingga tak bisa sujud normal seperti yang pertama tadi, tangan dulu baru kaki. Itu boleh. Maka sunnahnya, yang terbaiknya, sujud dahulukan letak kedua lutut, baru kedua tangan. Ketika bangkit, tangan dulu diangkat, baru kedua lutut. Jangan terbalik. Kalau terbalik nanti salto pula dalam solat. Paham Bapak Ibu? Karena hari ini kita temukan ada orang ketika dia sujud, tangan dulu baru kaki. Dia dapat hadis yang tadi. Hadis Rasul ketika sudah mulai agak berumur. Hadis yang dilakukan atau diperlukan oleh orang yang mulai berumur. Jadi kalau nampak anak muda sudah begitu, bayangkan dia sedang persiapkan usia tua dia. Jadi tak masalah. Persiapkan. Supaya tak ragu nanti. Tak payah. Kalau usia tua nanti bagaimana caranya dia akan sujud. Baik. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika tata cara sujud kita, sebaiknya kedua tangan kita ini sejajar dengan di samping kedua kepala kita. Tak terlalu rapat, tak pula terlalu renggang. Lalu jari-jari kita sebaiknya direnggangkan. Dan mohon maaf, posisi paha dibuka untuk laki-laki. Posisi tangan ini tak rapat ke rusuk, juga tak nempel ke tanah. Antara rusuk dengan tanah. Maka tak dianjurkan kalau kita sujud itu ditaruhkan tangan kita di atas tempat sujud atau nempel ke sini. Beda dengan perempuan. Kalau perempuan memang ketika dia rukuk, ketika sujud, posisi tangan ini tak dijarangkan. Apa maksudnya saja? Renggangkan. Tak dipisahkan. Tapi dia dirapatkan dengan rusuk dia. Maka perempuan kalau takbir kita tengok begini saja. Ini bagian 5 perbedaan laki-laki dan perempuan di dalam solat. Kalau laki dia begini. Kalau perempuan dia. Kenapa? Tabiat perempuan itu malu. Tabiat perempuan itu tertutup. Maka ketika dia solat, dia tak angkat lebar-lebar. Paham Bapak Ibu? Ini untuk perempuan khusus. Bagian dari perbedaan laki-laki dan perempuan. Maka ketika sujud, mohon maaf, paha dibuka, tak dirapatkan. Juga kaki kita seperti rukun tadi diangkat, dan lutut dijarangkan. Sudah? Ini tata cara sujudnya. Sudah itu, sunnah selanjutnya adalah baca tasbih. Tasbih yang disunnahkan Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih di dalam mazhab Syafi'i. Berapa? 3 kali. Kalau imam jangan baca lebih, jangan baca kurang. Kenapa? Kalau baca lebih, kelamaan makmum. Baca kurang, dia tak menjalankan yang disunnahkan. Yang kedua, boleh jadi terlalu cepat, makmum ketinggalan. Sehingga kalau jadi imam sebaiknya 3 saja. Kecuali kita dari awal dengan makmum ini sudah sepakat. Atau orang sudah memaklumi. Kalau kita solat i'tikaf di malam bulan Ramadan, solat malam kita memang lama. Sehingga dibaca mau 70 kali, mau 100 silahkan. Tapi kalau jadi imam untuk solat yang umum dilakukan, dan tidak ada kebiasaan, dan tidak ada kesepakatan boleh lama, cukup imam baca 3 kali saja. Sebab imam, dia memimpin banyak orang dan setiap orang punya kondisi masing-masing. Ada yang sedang terpikir, urusan dia belum selesai. Anak dia menangis kalau lama betul tinggal. Rumah dia takut kemasukan orang kalau sempat dia agak lama pulang. Berbagai kondisi. Sehingga kalau solat terlalu lama, makmum tak khusyuk. Imam mungkin bisa khusyuk. Tapi makmum
mesti dipertimbangkan oleh imam. Nah, itulah resikonya kalau sholat berjamaah bersama itu. Kalau kita pahala jadi banyak gara-gara bersama dengan orang, tapi kalau ada keperluan jadi tertunda gara-gara menimbang orang. Nah, jadi sedikit resikonya tapi banyak manfaatnya. Yang kelima, doa. Ketika sujud dianjurkan banyak berdoa. Karena ketika sujud kondisi paling dekat hamba dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga sangat diharapkan doa makbul saat kita sujud. Kita putus dulu dengan azan, setelah azan insyaallah kita sambung. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ini di luar sujud berarti Pak ya. Doa secara umum ya. Baik. Doa secara umum Nabi SAW ketika perang Badar beliau berdoa itu sampai tangan ini diangkat nampak ketiak beliau. Ini menjadi dalil bahwa kalau doa angkat tangan. Dalam hadis yang lain, innallaha hayyun karim. Idza rafa'a ar-rajulu yadayhi, Rasul mengatakan bahwa Allah punya sifat malu apabila seseorang angkat tangan berdoa kepada Allah, kemudian yarudduhuma, dia balikkan tangan tadi, sifran khaibataini. Kedua tangan tadi kosong hampa tanpa ada apa-apa dari Allah. Ini hadis ini riwayatnya hasan, bukan dhaif. Sehingga bisa berhujjah bahwa kalau berdoa sunnah angkat tangan. Bahkan dalam hadis itu juga yang riwayat berbeda tapi maknanya hampir sama. Rasul ketika doa itu angkat tangan dan diusapkan ke wajah baru dibalikkan ke posisi asal. Dalam kitab Bulughul Maram ada penjelasan ini bab tentang zikir dan doa. Jadi begitu Pak, secara umum doa itu dianjurkan angkat tangan lalu usapkan ke wajah. Dalam solat tadi sudah kita singgung tak dianjurkan untuk diusapkan ke wajah, tapi dianjurkan kunutnya angkat tangan. Dalam kondisi yang lain tak dianjurkan angkat tangan. Jadi kalau ketika sujud, ketika ruku', ketika i'tidal atau ketika mendengar ayat Al-Qur'an yang sebaiknya kita ulas dengan doa, tak dianjurkan angkat tangan. Cukup kita berdoa saja dalam hati kita atau berdoa dengan lisan kita tapi tak angkat tangan. Tapi di luar solat, doa secara umum dianjurkan angkat tangan. Sudah Pak? Di luar solat, ya. Sudah Pak? Oke, silakan. Ada lagi lain pertanyaan? Baik, silakan Pak. Baik. Ada orang yang dari sujud itu tanpa duduk, istirahat, langsung aja berdiri. Kemudian ada yang berdirinya menggunakan ibu tangan, ada yang terbuka. Baik. Mana yang berdiri? Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis dikatakan kana idza kana fi raq'atil ula wa tsaniyah wa ula wa tsalitsah lam yanhad hatta yastawi qa'ida. Artinya apa? Bahwa Rasul ketika beliau sujud mau berdiri, beliau tak langsung berdiri sehingga beliau duduk dulu sejenak. Maka ini namanya duduk istirahah. Dianjurkan duduk sejenak sebelum naik dari rakaat pertama ke rakaat kedua dan ketika rakaat ketiga. Jadi duduk istirahat sebentar. Tapi kita tak tasyahud. Cuma duduk istirahat saja baru berdiri. Kalau kita solat tasbih, ini dianjurkan baca tasbih 10 kali di sini. Kan tasbih dalam satu rakaat jumlahnya 75. Setelah baca ayat 15, saat kita ruku' 10, saat i'tidal 10, sujud pertama 10, duduk di antara dua sujud 10, sujud kedua 10, baru 65. Duduk istirahat sebelum naik rakaat kedua
10 lagi, total 75. Jadi disunnahkan, Pak. Ini sunnah hukumnya. Duduk sejenak sebelum kita berdiri. Kalau solat sunat tasbih dianjurkan duduk sejenak lalu baca tasbih 10 kali saat duduk tadi. Itu satu. Yang kedua, tentang berdiri. Bagaimana cara berdiri? Disebutkan bahwa anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam istawa qa'ida wa atamada 'alal ardi bi yadayhi. Kemudian selanjutnya dijelaskan bahwa Rasul ketika beliau berdiri, beliau berpegang, bertolak, bertahan dengan apa? Kedua telapak tangan beliau ketika tegak. Sehingga bukan dengan kepalan, bukan dengan tinju, tapi dengan kedua telapak tangan. Bertahannya, bertumpunya dengan kedua telapak tangan. Maka Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, sunnah kalau kita berdiri itu bertahannya, bertolaknya dengan kedua telapak tangan, bukan dengan tinju atau dengan kepalan, bukan dengan punggung tangan. Baik, silakan selanjutnya. Ada lagi? Tak ada? Baik, Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah dijelaskan bahwa saat sujud tadi kata Nabi aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih 'azza wa jalla wa huwa sajidun fa aksiru du'a. Jarak terdekat atau Allah paling merasa dekat dengan seorang hamba ketika dia sujud, maka perbanyaklah doa saat itu. Perlu dipahami di sini adalah boleh kita berdoa dengan semua doa kebaikan dunia dan akhirat, tapi jangan melakukan ucapan-ucapan yang bisa membatalkan solat. Karena kenapa? Nabi dalam kesempatan ada orang yang ketika dia solat, dia menjawab, orang yang bersin baca alhamdulillah, dia jawab yarhamukallah. Rasul menjelaskan bahwa dalam solat, dalamnya adalah tasbih, dalamnya zikir, dalamnya bacaan Al-Quran. La yasluhu fihi kalamun nas. Tidak boleh dalam solat itu dibaca atau disebutkan ucapan-ucapan atau pembicaraan manusiawi. Oleh karena itu, kalau berdoa, boleh berdoa, tapi bagi kita orang Indonesia, jangan berdoa dengan bahasa Indonesia saat kita sujud, saat kita ruku, saat kita duduk di antara dua sujud, saat kita i'tidal atau doa-doa yang lain di dalam solat. Kenapa? Karena ketika suatu doa dia sudah diterjemahkan ke bahasa yang lain, dia tak sama lagi maknanya, tak sama lagi kekuatan maknanya dengan doa yang berasal dari Al-Quran, berasal dari hadis, dan doa yang berasal dari para ulama atau para sahabat Nabi yang dalam redaksional bahasa Arab. Itu juga sebabnya dalam solat tak boleh. Bacaan solat itu mesti paham kita bahasa, meskipun paham bahasa terjemahnya, atau bisa kita terjemahkan dalam banyak bahasa, tak boleh dibaca dengan terjemahan. Kenapa? Terjemahan tidak sama dalam maknanya, tak sama mencakup maknanya dengan bahasa aslinya. Makanya dalam bahasa Arab, bahasa itu dia cuma bisa dialih bahasakan, tapi dia tak mewakili seutuhnya bahasa yang diterjemahkan. Ada, Bu? Kalau dalam hati dia tak terhitung melafazkan, Bu. Kalau dalam hati tak terhitung melafazkan. Yang menjadi batal itu bila dilafazkan dengan lisan. Dalam hati tak ada masalah. Sudah, Bu? Yang menjadi hitungan bisa membatalkan itu bila terucap dengan lisan, yang ucapan itu terdengar oleh telinga, bahwa ada yang terucap dari mulut. Sudah, Bu? Oke, baik, saya kira cukup. Kita salat Isya. Insyaallah kita sambung di waktu akan datang tentang duduk di antara dua sujud. Kita bahas nanti
apakah Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni hanya 7 kata dalam doa itu atau 8? Karena ada yang permasalahkan. Rasul cuma 7, kita kenapa baca sampai 8? Kita bahas dalam pertemuan akan datang insyaallah. Terima kasih. Mohon maaf salah dan kurang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.